Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya simpel, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Amal apa yang paling baik? Lalu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-imanu billah wa tasdiqun bih wal jihadu fi sabilih. Amal yang paling baik itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu percaya dengan seluruh yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ternyata nih penanya mikir lagi, ternyata ada jihadnya ya. Jihad itu identik dengan darah, identik dengan nyawa yang melayang, identik dengan kehancuran secara material. Akhirnya dia lempar pertanyaan kedua, ya Rasulullah, ahwanu min dzalik. Ya Rasulullah, ada nggak yang lebih mudah dari tadi? Jadi tolong, ada nggak amalan yang terbaik tapi lebih mudah daripada jihad misalnya? Lalu kata Nabi SAW, ada. As-samahatu was-sabar. Yang lebih mudah dari jihad, lapang dada dan sabar. Jadi itu lebih mudah tuh, kata Nabi SAW. Kalau ada apa-apa, lapang dada. Ada orang buat salah, dimaafin. Ada orang dolimin kita, udah lupain aja deh. Lapang dada dan sabar. Kira-kira lapang dada tuh gampang atau mudah, hadirin? Lapang dada, kita ditampar orang, udah lupain aja, udah lupain. Itu enaknya. Orang bawa lari duit kita 300 juta, udah lapang dada aja lah. Gimana coba kalau antum jadi penanya tuh, disuruh jihad, udah berangkat jihad, ada yang lebih mudah gak Rasul? Udah lapang dada aja. Gimana kira-kira bertahan sampai di sini? Atau kayaknya kita butuh pertanyaan ketiga nih? Kan gak mudah ya lapang dada ketika orang dolimin kita, ketika orang gibahin kita, caci maki kita, ngejegal karir kita. Udah lapang dada aja, kata Nabi. Makanya dia orang mikir lagi, kayaknya berat juga ya. Akhirnya dia lempar pertanyaan ketiga, ya Rasulullah, ahwanu min dzalik. Ya Rasulullah, ada lagi nggak yang lebih mudah dari itu? Kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ada. Apa itu? Alla tattahimallah. Kata Nabi SAW, Anda jangan buruk sangka sama Allah ketika Allah mentakdirkan sebuah episode takdir kepada Anda. Itu yang paling mudah. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi menu kita pada malam hari ini. Kita kan hobinya yang paling mudah ya. Kita hobinya yang paling mudah. Mudah masuk surga, mudah kaya, mudah terkenal. Kita sukanya tuh yang mudah-mudah. Kita sukanya tuh yang instan-instan. Apalagi saat ini generasi instan kita nih. Makanya makanan favorit orang Indonesia apa? Ya udah itu mie instan, Indomie. Karena emang sukanya tuh, kenapa? Simple, sederhana, mudah, cepat saji, gampang ya, enak. Nah, walaupun micinnya banyak. Nah, makanya kan jangan banyak micin.
Makanya jadi viral di sosmed kan, micin itu. Ya, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita generasi instan atau enggak, jangan ya. Kalau kita orang yang suka yang mudah-mudah, pokoknya nggak mau ribet, mau yang praktis-praktis, saya rasa nasihat Nabi SAW dalam hadis di atas patut kita renungkan. Jadi kalau kita ingin dapatkan amalan terbaik, tapi masih dalam kategori mudah, karena Nabi nggak melanjutin hadis tersebut, maka pastikan apapun yang menimpa kita, jangan suudzon dengan Allah. Apapun yang kita alami, baik sangka kepada Allah. Apapun yang kita rasakan, orang bilang, saya ketemu teman-teman saya yang bisnis, mayoritas mereka mengatakan, Ustaz, kayak daya beli masyarakat hari gini lagi rendah. Hadirin, jangan buruk sangka dengan Allah. Yang kerja di oil company, kita tahu banyak yang pulang dari Middle East, banyak yang pulang dari beberapa negara, dan banyak yang gulung tikar karena harga minyak jatuh, walaupun sekarang agak lumayan stabil, tapi stabilnya masih di bawah target. Akhirnya banyak yang di PHK. Hadirin, jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buruk sangka. Itu amalan paling mudah, kata Nabi, kalau kita ingin tetap main di jajaran atas. Karena kan pertanyaan pertamanya, amal apa yang terbaik? Memang sih ada amalan yang lebih baik lagi, ada amalan yang lebih mudah lagi. Tayamum lebih mudah. Mengucapkan subhanallah lebih mudah. Tapi kalau kita mau main di level teratas, tapi masih tetap mudah, masih tetap mudah, maka jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Separah apapun sakit kita, atau separah apapun sakit orang tua kita, atau sakit pasangan kita, jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya quote-nya para ulama, salah satu kaidah di dunia para ulama, apa bunyi kaidahnya? Al khairu khiratullah. Ini perlu dicatat nih, dan kita jadikan oleh-oleh pada malam hari ini. Kata para ulama kita, yang terbaik itu pilihan Allah, bukan pilihan kita. Yang terbaik itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pilihan kita. Jadi ketika kita sakit dan Allah yang memilih kita sakit pada hari ini, kita pengen sehat, yang terbaik itu kita sakit. Pada saat kita kena macet crowded, itu yang terbaik tuh, kata para ulama. Ketika perusahaan kita hancur pada hari ini, itu yang terbaik. Masa iya? Iya. Ketika anak kita kecelakaan, itu yang terbaik. Al khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini harus kita camkan baik-baik. Ini harus kita tanam, bukan hanya kita catat dan kita goreskan dengan pena kita. Kalau kita ingin sukses, kita ingin main di level terbaik, kita mau bersama para nabi, para wali, para ulama, dan tetap masih dalam kategori mudah, ini amalannya. Ini amalannya. Kecuali antum mau jihad, mau berangkat jihad kan, ya udah gini aja deh Pak Ustadz. Atau mau gampang maafin orang gitu, walaupun udah digebukin, terus ada yang palsukan surat rumah antum sehingga rumah antum yang ada di Cilandak Lepas 1 luasnya 3.000 meter, kan berat. Mendingan yang ketiga ini aja, hadirin. Jangan suudzon dengan Allah, baik sangka. Selalu berpikir yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terbaik. Loh, kenapa? Gini loh hadirin yang dirahmati oleh Allah.
Kenapa yang terbaik adalah pilihan Allah? Karena yang pertama nih, karena Allah yang tahu masa depan. Allah yang tahu masa depan. Segala hal itu dinilainya di garis finish, tadi kita udah bilang. Dinilainya di episode terakhir. Jangan cepat-cepat menilai sinetron di episode kelimanya, walaupun pemeran utamanya pas jadi orang miskin di episode kelimanya, itu bukan sebuah kesimpulan. Nanti lihatnya di episode terakhir. Makanya kan dalam dunia tabungan kan ada istilah apa? Yang penting kan saldo akhir. Kan gitu. Mau diambil 5 juta kayak bulan ini, mau bulan depan keluar 7 juta lagi, yang penting saldo akhir. Kalau saldo akhirnya tetap 20M sih nggak ada masalah, sekarang keluar 2M sih, kan begitu hadirin sekalian. Semua yang penting saldo akhir. Nah begitu juga, hidup ini belum selesai. Lalu bagaimana Anda bisa mengumpat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Anda jatuh sakit pada pekan ini? Oh, belum selesai kok. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hal yang gaib. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisilah kunci-kunci hal yang gaib, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma ya'lamu, Allah yang tahu yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan daun yang jatuh itu Allah yang tahu. Dari dahan mana, dari pohon apa, lalu kemana dia ditiup angin dan kemana dia terhempas, itu Allah yang tahu. Allah yang tahu semuanya. Allah yang tahu semuanya. Sedangkan kita nggak usah bicara hari esok. Kita pulang dari sini sampai rumah jam berapa aja kita nggak tahu. Apakah jalan menuju rumah kita masih macet atau enggak, kita nggak tahu. Yang buat kita stres itu karena sok tahu, itu yang bikin kita stres. Bukan takdirnya, sok tahu. Makanya kan Allah melarang kita sok tahu. Yang Allah sindir dalam surat Al-Baqarah ayat 216 itu apa? Allah kan katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya, yang kalian anggap baik itu buruk buat kalian. Closing statementnya apa hadirin? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian gak ngerti apa-apa. Jadi jangan sok tahu. Coba gue begini, kok coba lo begitu? Harusnya bro kita lewat jalan ini aja. Emangnya lo tahu kalau lo jalan itu pasti lebih cepat? Enggak, dari Waze nih insya Allah kosong. Ya Waze nggak tahu hal yang gaib. Berapa sering kita dikerjain sama si Waze? Bayangkan, sampai masuk sawah, jalan-jalan kecil, dikasih jalan motor, padahal kita mobilnya 4-wheel, kan repot, subhanallah. Saya pernah, itu kok dikasih gang-gang kecil. Oke, anggap saja kosong, yakin tuh lancar. Bisa jadi ada orang jalan, ada tabrak, akhirnya kecelakaan. Atau Anda dipepet orang, lalu Anda dibacok. Kan kejadian tuh hadirin sekalian. Jadi jangan sok tahu, kata Allah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu nih. Kalian nggak ngerti apa-apa. Jadi yang bikin kita stres, galau di antara itu kebanyakan sok taunya. Kebanyakan kasih prediksi. Pada 5 menit dari sini aja kita nggak tahu apa yang terjadi. Harusnya begini nih. Lalu udah kebanyakan sok tahu, selalu sok taunya kemungkinan terbaik gitu loh. Bukan kemungkinan terburuk. Kalau sok taunya kemungkinan terburuk itu masih tenang. Coba, untungnya kita baru terlambat 1 jam. Coba kalau kita tabrakan, itu kan kemungkinan terburuk. Masih agak tenang tuh. Tapi yang selalu kita bawa selama ini,
Itu kemungkinan terbaik terus, kemungkinan terbaik terus, kemungkinan terbaik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, bisa jadi yang kalian inginkan itu buruk buat kalian. Dan yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Padahal Allah sudah arahkan, kalau kita mau tenang, itu selalu gunakan kemungkinan terburuk. Karena kan Allah mengatakan, yang kalian inginkan itu buruk buat kalian kalau gak kejadian. Dan yang kalian benci dan kejadian itu terbaik buat kalian, walaupun nggak suka. Jadi harusnya pola pikir yang kita bangun di dalam hati dan kepala kita itu selalu, kalau kita punya ambisi dan gagal, itu kemungkinan terburuk. Iya, untung gagal ya. Coba kalau jadi, pasti ada masalah tuh di sana. Karena Allah yang berfirman demikian. Allah yang berfirman demikian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu. Dan kalian nggak tahu apapun. Kalian nggak tahu. Jangan sok tahu sama Allah. Tapi yakinlah pasti ada hikmah. Pasti ada manfaat. Makanya orang-orang beriman, alih-alih buruk sangka sama Allah, itu mereka selalu mengatakan apa? Dalam surat Ali Imran ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau tidak mungkin mentakdirkan hal ini tanpa ada alasan. Ya Allah, Engkau gak mungkin menciptakan kejadian ini tanpa ada hikmah. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menciptakan hal ini tanpa ada pelajaran. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.